Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik di rumah? Saat ini kita masih beribadah di rumah. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekolah minggu saat ini bersama Lose, Rani, dan ditemani teman-teman kalian ada Vanilla. Halo. Ada Kalista. Halo. Ada Mika. Halo. Ada Christian. Halo. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lose akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk melanjutkan sekolah minggu kita akan menyanyikan lagu pujian Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Puji beri bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu yang kedua, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Kau akan beranjak, tak akan bergoyang. Kau akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah
adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar semua? Rosa berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan bersama Rosa Rani dan teman-teman. Dan kali ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, tubuh yang sehat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar kami boleh dengan sepenuh hati mendengar dan mengerti firman Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari salah satu tokoh Alkitab. Dia adalah seorang muda yang dipilih Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Nah, Losa akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik nanti bisa baca sendiri di rumah ya, dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Dan kita saat ini akan sama-sama menyaksikan satu video kisah seseorang yang luar biasa, seorang anak muda yang dipakai Tuhan. Siapa dia? Yuk kita sama-sama menyaksikan ya. Daud diurapi menjadi raja. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 14. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Betlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi melihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah anakmu ada lagi?" Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud.
Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan satu kisah tentang Daud yang diurapi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat bagaimana Allah memilih Daud yang masih muda dan kelihatan tak berdaya, dan hanya seorang penggembala domba. Tetapi Allah tidak hanya melihat muka atau tampang seseorang, tapi Allah melihat hati. Sehingga Daud yang dipilih bukan kakaknya yang kelihatan gagah, karena Daud punya hati yang mau dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik dan Rosa sendiri? Apakah kita juga memiliki hati yang suka dekat dengan Tuhan? Hati yang selalu rindu mencari Tuhan. Semoga melalui kisah ini kita boleh bersama-sama belajar menjadi seseorang yang disuka oleh Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang terdalam. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari seorang gembala domba yang dipakai Tuhan, yaitu Daud. Tuhan, Engkau mengajar kami bahwa Engkau tidak melihat seseorang karena penampilannya yang hebat, yang gagah, yang cantik, yang ganteng, tetapi Engkau terlebih Tuhan melihat hati kami. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Loso Jenny. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu istimewa. Dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan adik-adik. Dadah. Yesus berjanji Dia takkan meninggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah buat berhasil.